datang semuanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Nilo menyambut Anda dan akan memandu Anda kira-kira 30 menit ke depan, tentunya di program yang penuh dengan inspirasi kesehatan. Tidak hanya itu, narasumber yang selalu kita datangkan di sini adalah narasumber yang berbeda-beda dengan kisahnya masing-masing, supaya kita bisa belajar dari pengalaman mereka, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Dan kalau Anda masih penasaran, saya pengen ada di studio bersama Anda. Ayo datang ke sini, kirim email terutama riwayat kesehatan Anda, nanti kita bisa kasih solusi langsung untuk Anda di sini. Langsung aja kita mulai, kita ketemu dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan tips kesehatan untuk kita. Halo Mbak Anita, apa kabar? Halo Mas Edwin, sehat bugar. Pemirsa di rumah juga semoga sehat dan bugar selalu. Udah olahraga belum hari ini? Jangan lupa olahraga. Salam sehat, salam olahraga. Mas Nurman, apa kabar? Baik dong Mas Edwin, dan Mbak Anita juga pasti baik ya. Pasti dan pemirsa baik. di rumah juga harus baik karena kita di program Go Healthy. Nah pemirsa, kita juga sudah tergabung dengan narasumber kita dari Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Pak Mahdis di situ. Kita sambut dan kita pengen belajar tentang kehidupan beliau, terutama perjuangannya melawan stroke di usia 50-an tapi berhasil menjadi lebih sehat dengan teknologi laser. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum Mas Edwin. Pak, sebelum kita ngobrol panjang lebar, tentunya Bapak punya pengalaman yang banyak, tapi tahan dulu. Kita main sedikit ya Pak ya, supaya kita lebih fresh. Ini ada beberapa pernyataan yang perlu diluruskan. Mungkin Bapak punya pengalaman, Bapak bisa jawab juga ya. Pernyataannya, hipertensi bisa disembuhkan. Benar atau salah Pak? Benar ya, buktinya saya merasakan dengan bantuan teknologi laser, tensi saya yang tadinya 140/100 itu saat ini bisa di kisaran 120/80. Menurut Bapak jawabannya adalah benar. Kita klarifikasi dulu ya Pak ya. Langsung tanyakan ke Mas Nurman, benar atau salah? Sebenarnya ini sudah sedikit lagi nih Mas Edwin ya, tapi kurang tepat. Karena pada dasarnya gini, kalau kita merujuk pada kata-kata sembuh, itu kan berarti dia sudah hilang artinya. Tapi di sini tensi yang terkendali itu memang bisa dikendalikan. Artinya tensinya itu terkendali di angka 120/80. Itu bisa. Tapi kalau dia sembuh total itu memang dia belum bisa sampai saat ini. Nah jadi untuk jawabannya sendiri ini adalah tetap salah. Hipertensi bisa disembuhkan, jawabannya adalah salah. Pak siap ya untuk ke pernyataan yang kedua ya. Sengatan lebah bisa pulihkan stroke. Nah menurut Bapak ini benar atau salah? Menurut saya salah, karena sepengetahuan saya belum pernah dengar ya ada sengatan tawon bisa menyembuhkan stroke. Nah gimana nih, lebah bisa nyembuhin stroke? Belum ada penelitian yang bisa membuktikan kalau sengatan lebah ini bisa memulihkan stroke. Bahkan sengatan lebah ini bisa menimbulkan reaksi alergi yang bisa berbahaya dan berakibat fatal bagi yang mengalaminya. Mulai dari dia bengkak, merah-merah, sampai bisa juga ke saluran pernafasan yang membuat sesak napas loh. Jadi kalau dibilang sengatan lebah bisa memulihkan stroke, itu salah. Sengatan lebah bisa pulihkan stroke, itu jawabannya adalah salah. Oke Pak, jadi saatnya kita bincang-bincang dan tentu saja Bapak ini punya pengalaman. Menggunakan teknologi laser bisa memulihkan kondisinya yang sudah terkena stroke. Bahkan kondisi stroke ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah kita lihat bagaimana perjuangannya dan juga perjalanan hidupnya sampai dia bisa menemukan pemulihan ini. Ini dia kisahnya. Mahdis. Ia merasa sangat bersyukur bisa pulih dengan cepat pasca mengalami serangan stroke pada Maret 2021 lalu. Hal ini kemungkinan karena dirinya cepat mencari pertolongan medis ketika gejala stroke yang dirasakan mulai muncul. Kala itu, tangan dan kaki kirinya terasa lemas. Ketika diperiksa oleh dokter, Mahdis memiliki tekanan darah dan kolesterol yang sangat tinggi. Ia pun mengaku kaget ketika dikatakan punya kolesterol tinggi. Sebab, ia memang sudah menyadari jika tekanan darahnya tinggi. Tetapi untuk kolesterol, ia baru mengetahui saat terserang stroke. Mahdis pun menduga hal ini karena pola makannya dulu yang kurang sehat. Oleh karena itu, kini ia berusaha untuk lebih mengatur pola makan. Selain itu, Mahdis juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kesehatannya pun kian membaik. Tekanan darah dan kolesterol yang dulu tinggi, kini sudah kembali normal.
Pak Mahdis, wah salut untuk Anda. Ternyata teknologi laser betul-betul bisa meningkatkan kondisi kesehatan kita, terutama nih pembuluh darah kita dan kualitas darah kita. Pak, kalau boleh saya tanya nih, apa sih rasanya setelah menggunakan teknologi laser? Apalagi dulu kan histori atau sejarahnya nih, ini banyak rapornya yang buruk nih. Gimana Pak? Apa perasaannya Pak? Alhamdulillah ini dampak dari pemakaian teknologi laser ini sangat berasa ya di saya pribadi. Yang saya rasakan itu tidur saya berkualitas ya. Yang paling berdampak itu tensi yang biasanya 140 itu sudah dianggap normal. Setelah pemakaian teknologi laser ini 120 per 80, 120 per 90, seperti itu. Nah ngomong-ngomong nih Pak, dulu kan kolesterolnya tinggi sekali. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, apakah kolesterolnya berubah atau tidak? Memang sangat tinggi pada saat itu 308. Saat ini ya meskipun nggak terlalu rendah juga, tapi diambang kadang-kadang 200, kadang-kadang lebih sedikit, seperti itu. Katanya dulu itu kan pergerakannya susah ya, terganggu mobilitasnya. Tapi sekarang sudah bisa lari. Ceritain dong Pak. Pastinya saya drop ya, karena saya tipe orang yang aktif berkegiatan fisik, tenis, berenang, sehingga setelah saya terkena serangan membuat saya terpukul, bahkan saya berpikir sepertinya saya nggak mungkin kembali normal seperti biasa lagi. Sempat dirawat seminggu, kemudian berpantang makanan, diet ketat, menuruti anjuran yang disampaikan oleh dokter, dibantu dengan alat kesehatan. Teknologi laser ini sangat membantu dalam pemulihan kesehatan saya sendiri. Dan alhamdulillah saya bisa beraktivitas seperti sedia kala lah. Senang sekali mendengar itu Pak, karena Bapak ini sudah dalam posisi di mana dia itu mengalami kesembuhan. Sudah mulai hampir seperti kondisi awal. Ini luar biasa buat saya. Nah Mbak Anita kalau lihat ini, berarti kan ini bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya Mas Edwin. Ya, bagaimanapun pemirsa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi andaikan memang sudah terkena komplikasi seperti stroke ini, masih ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kualitas hidup kita tetap terjaga. Tapi sebelumnya kita ambil pelajaran dulu Mas Edwin dari Pak Mahdis. Pak, kira-kira menurut Bapak, dulu kenapa Bapak bisa terkena stroke? Ya itulah makanan sumbernya. Setelah kena baru saya tahu tensi 165. Yang kedua kolesterol 308. Terus terang sama obat-obatan kimia itu kadang-kadang agak antipati nih kayaknya. Membatasi. Yang saya waspadai memang itu adalah hipertensi. Sering banget saya kontrol sendiri tuh. Ke apotik gitu, ke ukur tensi, ke dokter, ke puskesmas, ukur selalu tuh. Dalam seminggu tuh saya pasti. Apa yang sudah dilakukan sama Pak Mahdis ini merupakan satu langkah yang tepat. Tapi ada beberapa cerita memang ya. Di sini ada yang baik dan ada yang buruk. Nah kita ceritakan dulu nih yang buruk dari Pak Mahdis. Bahwa Pak Mahdis ini adalah orang yang antipati terhadap obat-obatan. Ini tidak boleh ditiru ya pemirsa di rumah ya. Jadi kalau misalkan kita dari dokternya sudah meresepkan obat, maka harus kita konsumsi secara baik dan benar. Nah, tapi ada yang baik nih yang bisa kita ambil dari Pak Mahdis. Adalah Pak Mahdis ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang sudah benar. Artinya yang namanya hipertensi dicek secara rutin ya. Mau itu di apotik, mau itu di klinik, maupun di rumah sakit. Dengan begitu kita tahu rapor kesehatan kita itu seperti apa. Kemudian Pak Mahdis juga sudah melakukan langkah yang tepat lagi dengan menggunakan teknologi laser. Dengan menggunakan teknologi laser, maka yang tadi nih ya penyakit-penyakit yang tadi menghampiri Pak Mahdis mulai dari tensi, kolesterol yang tinggi, ini bisa dikendalikan dengan baik karena ditambahkan dengan 4 pilar pola hidup sehat yang sudah dijalankan oleh Pak Mahdis. Jadi pemirsa di rumah yang punya masalah yang sama dengan Pak Mahdis, tensi tinggi, kolesterol tinggi yang membuat darah kental dan pembuluh darah jadi menyempit, jangan tunda lagi, mari kita pakai teknologi laser dari sekarang untuk menambahkan pola hidup sehat agar kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Pemirsa, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada yang bisa diupayakan. Anda pemirsa yang saat ini sedang berbaring terkena stroke. Pak Mahdis tadi sudah bercerita manfaat setelah menggunakan teknologi laser. Hasilnya, kita bisa lihat dan dengar kesehatan meningkat. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Mahdis adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan, bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Penggunaan laser praktis dan mudah.
Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, kira-kira durasi 15-60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun ekolaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu atasi hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kentang. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun ekolaser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Dokter laser atau ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas kembali setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh... Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomol. Ikuti petunjuk pemakaian. Pemirsa pasti pernah mendengar dong bahwa kalau misalkan yang menderita hipertensi nih, kalau konsumsi obat tensi secara terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal. Hal tersebut merupakan mitos. Justru obat yang diberikan sesuai dengan anjuran dokter itu akan menjaga tensi agar lebih tetap terkendali. Justru kalau misalkan nggak minum obat, nanti tensinya naik turun menjadi tidak stabil, akan beresiko terjadi gagal ginjal. Nah, buat yang hipertensi nih, yuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Makan rendah garam dan rendah lemak. Tidur yang cukup minimal 7 jam di malam hari. Lalu melakukan aktivitas fisik yang cukup. Dan kelola stres dengan baik. Lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan meningkatkan kualitas darah sehingga tensi nanti akhirnya menjadi lebih terkendali. Anda masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa, kisah dari Pak Mahdis ini mengajarkan kita bahwa ternyata kita juga bisa menabung penyakit dari sejak muda. Pak Mahdis, perlu kita klarifikasi dulu. Katanya dulu karena Bapak tinggal sendiri, kerja sendiri, akhirnya makannya sembarangan. Bisa tolong diceritakan, Pak? Makan sih teratur, cuma yang namanya bukan kita yang bikin ya, kita makan sendiri, nggak terkontrol lah. Itu ternyata menimbulkan masalah di kesehatan saya sendiri. Nah Bapak, tolong ceritakan bagaimana proses waktu Bapak terkena stroke di awalnya. Pulang kerja, lagi sedang macet-macetnya di kawasan Manggi kalau nggak salah. Sementara nelpon, tangan kiri saya yang megang handphone. Terasa aneh, saya angkat kaki saya juga kok terasa nggak seperti biasanya. Waktu itu saya bersyukur banget karena pada saat itu saya nggak nyetir. Jadi saya langsung ngomong, saya jangan diantar ke rumah. Tolong saya diantar ke rumah sakit. Hasil CT scan terdapat penyumbatan pembuluh darah di bagian otak sebelah kanan. Sehingga yang terdampak itu sebelah kiri. Mbak Anita, betapa pentingnya kita tahu dulu ya stroke itu seperti apa. Karena banyak orang nggak tahu, saya masuk angin, ternyata terkena stroke. Betul. Tapi kan faktor risikonya perlu kita tahu nih. Benar nah sekali, itu Mas apa itu? Jadi stroke ini mempunyai beberapa faktor resiko atau hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya stroke lebih besar. Ada beberapa hal yang bisa diubah, ada yang enggak. Ya, jadi ada faktor resiko yang tidak bisa dikontrol, ada yang dikontrol. Stroke ini menyerang seiring usia, tapi sebenarnya
faktor resiko stroke ini di atas 60, Pak. Jadi kalau Bapak 53 tahun sebenarnya terhitung lebih awal karena tadi Bapak udah ngaku sendiri ya Pak, pola hidup Bapak yaitu pola makan Bapak yang berlebihan. Dan ada genetik, pria memang lebih beresiko terkena stroke lebih besar daripada wanita ya karena memang beban hidup lebih besar ya sehingga mengakibatkan faktor-faktor resiko yang lain bermunculan. Tapi yang paling penting kita ketahui adalah faktor resiko yang bisa dikontrol. Nah, yang bisa dikontrol ini ada beberapa nih Pak Mahdis dan pemirsa. Pertama, stres. Diabetes Bapak nggak ada ya Pak ya? Gula darah tinggi nggak ada? Hipertensi ada. Kegemukan kayaknya sih tidak terlihat ya dari penampilan Bapak nih. Merokok nggak ya Pak? Dan kolesterol tinggi. Nah pemirsa, jadi ini adalah faktor-faktor resiko stroke yang tidak bisa dikontrol dan bisa dikontrol. Yang kita bisa ambil alih adalah yang bisa dikontrol dengan pola hidup sehat dan juga bisa ditambahkan dengan teknologi laser. Yang sayangnya yang kita belajar dari Bapak nih udah tahu lama ada teknologi yang bisa membantu mengontrol faktor resiko, tapi terkena komplikasi baru diambil ya. Betul, Mas Norman ya. Sebenarnya ini beruntung ya, cerita Pak Mahdis ini adalah cerita yang beruntung. Tapi banyak juga yang tidak seberuntung Pak Mahdis. Artinya tingkat pengetahuan penduduk kita itu tentang gejala-gejala stroke itu tidak banyak yang tahu ya, bahwa gejala stroke itu apa sih sebenarnya. Nah kita mulai bahas satu-satu nih. Gejala stroke itu yang paling mencolok di mata kita itu adalah adanya kelemahan anggota gerak tubuh kita. Misalkan adanya sudah ada kelemahan di tangan, kelemahan di kaki, ini sudah mulai waspada, sudah mulai harus terpikirkan di otak kita bahwa ini adalah gejala stroke. Kemudian ada gejala yang lain yang tidak khas, ini adalah gejala biasanya ada sakit kepala. Kemudian ada lagi ini, biasanya mulutnya menjadi mencong. Nah, gejala-gejala ini ada golden periodnya, 4-6 jam ini harus sudah tertangani. Artinya, lewat dari situ ini bisa menyebabkan yang namanya kerusakan otak permanen. Ini pemulihannya menjadi lama karena sudah melewati golden period ini sendiri. Di sini kan dia permasalahannya adalah di aliran darah di area kepala atau di area otak kita. Nah, kita sama-sama belajar ya, area kepala atau otak kita itu seperti apa. Ini adalah gambaran dari kepala kita. Ini otak yang besar ya, ini yang saya lingkarin. Di dalamnya juga ada otak kecil dan ada batang otak di sini. Semuanya memiliki peran yang penting. Yang terserang pada Pak Mahdis ini juga bisa terjadi misalnya pada otak kecil yang terserang, maka koordinasi yang bermasalah ya. Nah, kenapa sih ini bisa bermasalah? Karena adanya penyumbatan pembuluh darah di bagian otak tersebut. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena kualitas darahnya sendiri atau kualitas dari pembuluh darahnya. Ini darah kita yang normal dan di sebelahnya adalah darah yang tidak normal. Nah, kalau sudah terjadi pengentalan darah dan penggumpalan darah, maka kualitas darah kita ini tidak baik. Berdampak pada aliran darah kita. Ketika aliran darah kita di pembuluh darah yang kecil ini menyumbat, maka yang terjadi apa? Oksigen tidak bisa dihantarkan dengan baik. Kemudian nutrisi ke bagian tersebut tidak bisa dihantarkan dengan baik. Yang terjadi selanjutnya adalah kematian jaringan. Kalau di otak, maka terjadi kematian jaringan otak atau kita sebutnya sebagai stroke. Kalau di jantung, maka kita sebutnya sebagai serangan jantung. Teknologi laser yang dipakai sama Pak Mahdis ini sebenarnya teknologi laser yang seperti apa? Jadi teknologi laser ini adalah yang kita bahas dari tadi, ini adalah teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan. Atau kita sebutnya sebagai teknologi low level laser. Yang nantinya pembuluh darah ini jika disinari dan dirangsang dengan teknologi low level laser yang sudah diukur, maka akan menghasilkan yang namanya nitrik oxide lebih banyak lagi. Nitrik oxide ini fungsinya banyak sekali di tubuh kita. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dari darah kita sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembuluh darah kita. Dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang bagus, maka aliran darah lebih lancar lagi dan bisa bermanfaat untuk meredakan yang namanya tensi tinggi, kolesterol tinggi, dan juga mengendalikan yang namanya diabetes. Nah, selain itu pada orang stroke juga ini bisa meningkatkan atau mempercepat proses pemulihan ya Mbak Anita ya? Betul sekali. Stroke ini yang terganggu adalah pembuluh darah di daerah otak. Pemirsa, pembuluh darah yang mensuplai bagian otak tertentu ada yang tersumbat sehingga bagian otak tersebut mati. Sel-selnya mati, kalau yang mengatur gerak dia jadi lumpuh, kalau mengatur koordinasi jadi gangguan koordinasi, mengatur pernafasan jadi gangguan pernafasan.
Ada teknologi laser yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Nah, teknologi laser ini tentunya akan bisa membuat aliran darah di otak lebih lancar dan pembuluh darah di otak lebih bagus kualitasnya. Nah, itu bisa digunakan juga oleh pemirsa yang punya penyakit seperti Pak Mahdis, hipertensi, dan menimbulkan komplikasi stroke. Nah, selain itu, pemirsa, stroke ini kan juga akan menimbulkan gangguan gerak. Ada teknologi juga namanya NMES, pemirsa. Neuromuscular Electrical Stimulation. Itu adalah rangsang elektrik, jadi kayak disetrum, ya, untuk otot dan saraf. Jadi saat ditempelkan, NMES-nya akan bisa menimbulkan kedutan pada otot yang akan mengirimkan sinyal ke otak kalau otot tersebut masih berfungsi loh. Karena ingat pemirsa, otot ini kalau nggak digunakan, lama-lama semakin kecil. Kalau otot sudah kecil, akan menimbulkan sangat banyak sekali gangguan dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi para pemirsa di rumah, jangan lupa lakukan gerakan olahraga yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan, termasuk bagi para penyintas stroke. Makan tetap dijaga, pola hidup yang baik, tidur juga dijaga, hindari stres dan hindari perilaku tidak sehat, dan tambahkan juga teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda. Oke, dan pemirsa, tidak hanya Pak Mahdis yang pakai teknologi laser dan kondisinya bagus banget saat ini. Banyak juga anggota masyarakat lainnya yang memakainya dengan kondisi yang sangat terbantukan, bahkan kualitas hidupnya ini juga meningkat. Kalau mau lihat, ini dia cerita dari mereka. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali, dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Pak Mahdis, kita lihat sedikit riwayat kesehatan Bapak dulu sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Masalah kesehatannya nomor 1 adalah hipertensi. Sumbernya di sana. Tekanan darahnya mencapai 180. Saya yakin tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kadar kolesterol tinggi sekali, sudah tembus 300. Dan mungkin Anda juga di rumah sudah 300-an. Hati-hati. Terserang stroke, anggota tubuh bagian kirinya sempat mengalami kelumpuhan. Tapi setelah pakai teknologi laser, ini dia. Ada harapan yang baru. Tekanan darahnya stabil 120/80. Normal. Very good. Terus kadar kolesterolnya turun di bawah 200. Dari 300 turun jadi 200. Bagus. Dan terakhir, kualitas tidurnya meningkat. Dari tidur, segala sesuatu hormon kita menjadi normal. Pak Mahdis, kalau boleh saya lengkapi sedikit tips dari saya untuk pola makannya, Pak. Kalau bagi penyintas stroke ini, terutama harus diperhatikan adalah lemak. Jangan terlalu banyak lemak jenuh. Lemak jenuh ada di goreng-gorengan. Bagaimana cara membatasinya? Nomor 1, kalau mau makan, makan buah dulu, makan umbi-umbian dulu, makan beras merah dulu, makan sayuran dulu, baru makan yang lain yang dipengenkan. Oke? Yang diinginkan jangan terlalu banyak, tapi yang dibutuhkan dahulukan dulu. Itu penting, karena serat sudah masuk, lemak baik sudah masuk, kita menjadi kenyang duluan dan tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi kalori terlalu banyak. Bisa ya, Pak Mahdis ya? Pasti bisa. Bagi saya dikasih sama Allah, Tuhan, kesempatan kedua untuk memperbaiki kembali hidup saya. Caranya bagaimana ya? Kita dengan memelihara, dengan berolahraga yang sesuai seporsi dengan umur kita. Kemudian dibantu tentunya dengan teknologi laser ini. Pemirsa, stroke terjadi. Penyebabnya bisa karena hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Maka daripada itu, kita harus kendalikan semua itu, jangan sampai terjadi komplikasi. Gunakan Equalaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan nih, bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot. Dan disarankan untuk Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh, harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi, membantu perbaikan ataupun fungsional yang lebih baik. Saatnya jadikan Equalaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda.
Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Terima kasih untuk Pak Mahdis, tetap sehat selalu. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Terima kasih pemirsa, bagi Anda semua sudah setia dengan kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.